Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang salah kirim chat WhatsApp bikin bos kaya tergila-gila. Gadis miskin ini salah kirim chat WhatsApp, bikin bos kaya tersentuh hatinya dan jatuh cinta. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam sudah larut, namun jemari Citra masih gemetar di atas layar ponsel retaknya. Di dalam kontrakan sempit berukuran 3x4 meter itu, suara detak jam dinding terasa begitu memburu. Citra, seorang gadis yatim piatu berusia 22 tahun, baru saja menyelesaikan giliran kerja malamnya sebagai staf administrasi kontrak di Adiwangsa Legacy, sebuah perusahaan properti raksasa di ibu kota. Ibunya sedang terbaring sakit di kampung, dan sore tadi, pemilik kontrakan sudah mengetuk pintu dengan wajah masam, menagih sewa yang sudah menunggak 2 bulan. Citra menghela napas panjang. Tatapannya nanar menatap saldo rekening yang hanya menyisakan angka beberapa puluh ribu rupiah. Satu-satunya harapan adalah pinjaman dari Mbak Nisa, kepala bagian keuangan di divisinya yang terkenal ramah dan sering membantu karyawan bawahannya. Dengan perasaan campur aduk antara malu dan terdesak, Citra mulai mengetik pesan di aplikasi WhatsApp. Air matanya hampir menetes mengingat kondisi sang ibu. "Mbak Nisa, maaf 1000 maaf jika Citra mengganggu istirahat Mbak malam-malam begini." Citra benar-benar bingung harus mencari bantuan kemana lagi. Jika diperbolehkan, apakah Citra bisa meminjam uang 1 juta rupiah dari Mbak? Ibu di kampung sedang sakit-sakitan dan Citra juga belum membayar uang kontrakan bulan ini. Citra berjanji akan mencicilnya setiap bulan dari potongan gaji. Citra sangat rindu ibu. "Mbak, rasanya ingin pulang dan memeluk ibu, tapi ongkos pun Citra tidak punya. Maaf ya Mbak sudah merepotkan." Tanpa memeriksa kembali nama kontak di bagian atas layar karena pandangannya yang kabur oleh air mata, Citra langsung menekan tombol kirim. Ia mengusap pipinya yang basah, lalu meletakkan ponselnya di atas kasur lantai yang tipis. Ia berniat untuk memejamkan mata sejenak, berharap esok hari ada keajaiban. Sementara itu, di sebuah geria tawang mewah yang menghadap ke gemerlap lampu kota Jakarta, seorang pria bertubuh tegap sedang berdiri di dekat jendela kaca besar. Pria itu adalah Arkan Adiwangsa, CEO berusia 28 tahun yang terkenal dingin, tegas, dan perfeksionis. Di usianya yang masih muda, Arkan telah memimpin ribuan karyawan dan membawa perusahaannya ke puncak kejayaan. Namun, di balik semua kemewahan itu, kehidupan pribadi Arkan terasa begitu kering dan sepi. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang mendekatinya hanya karena harta, jabatan, atau nama besar keluarganya. BZZZT. Ponsel pintar milik Arkan yang terletak di atas meja kerja bergetar. Biasanya, Arkan tidak pernah mengacuhkan pesan yang masuk di atas jam 10 malam, kecuali itu urusan bisnis yang sangat darurat. Namun, sebuah notifikasi dari nomor yang tidak dikenal menarik perhatiannya. Arkan melangkah mendekat, mengambil ponsel tersebut, dan membuka pesan yang masuk. Kerutan di dahinya perlahan muncul saat ia membaca baris demi baris kalimat yang dikirimkan oleh seseorang bernama Citra. Dari foto profilnya yang sederhana, seorang gadis tanpa riasan tebal yang tersenyum tulus di depan sebuah taman, Arkan tahu ini adalah salah satu karyawan di kantor pusatnya. Awalnya, Arkan mengira ini adalah modus penipuan atau rayuan dari karyawan yang ingin mencari perhatian. Sebagai seorang bos kaya, ia sudah kenyang dengan segala bentuk kepura-puraan. Namun, seiring ia membaca bait demi bait kalimat yang tertulis dengan sangat sopan dan penuh keputusasaan itu, ada sesuatu yang bergetar di dalam dada Arkan. Kalimat, "Citra sangat rindu ibu. Mbak, rasanya ingin pulang dan memeluk ibu," seolah menghantam ulu hati Arkan. Pria dingin itu seketika teringat pada almarhumah ibundanya yang telah tiada beberapa tahun lalu. Di dunia yang serba materialistis ini, di mana semua orang di sekitarnya hanya membicarakan saham, investasi, dan keuntungan, pesan tulus dan penuh kepasrahan dari gadis miskin ini terasa begitu murni. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada tuntutan, hanya ada kesopanan dan rasa bakti yang mendalam kepada orang tua. Arkan terdiam cukup lama.
Jemarinya yang biasa mengetik instruksi bisnis bernilai miliaran rupiah, kini tertegun di atas layar. Ada rasa iba, ketertarikan, dan rasa penasaran yang aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat jarang terlihat di wajah tegasnya. Keesokan harinya, matahari pagi mulai menembus celah-celah jendela kontrakan Citra. Gadis itu terbangun dengan rasa cemas yang menggelayuti dadanya. Hal pertama yang ia lakukan adalah meraih ponselnya untuk memeriksa apakah Mbak Nisa sudah membalas pesannya. Namun, begitu menghidupkan layar, jantung Citra seolah berhenti berdetak. Seluruh badannya mendadak lemas dan wajahnya memucat seketika. Pesan yang ia kirim semalam bukan berada di ruang obrolan Mbak Nisa. Di bagian atas layar itu tertera nama yang membuat seluruh karyawan Adiwangsa Legacy gemetar jika mendengarnya. Bapak Arkan Adiwangsa, CEO. Ya Tuhan! Bisik Citra dengan suara bergetar. Kedua tangannya menutup mulut karena terkejut. Bagaimana bisa aku seceroboh ini? Aku mengirim pesan pinjam uang ke Pak Arkan. Citra mengingat kembali kejadian beberapa hari lalu ketika ia harus mengirimkan laporan bulanan langsung ke nomor pribadi sang CEO atas perintah managernya. Ia lupa menghapus nomor tersebut, dan semalam, dalam kondisi mengantuk dan menangis, ia salah menekan kontak. Rasa takut langsung menyergap hati Citra. Di perusahaan, Pak Arkan dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan tidak suka dicampur-adukan antara urusan pribadi dan pekerjaan. Citra sangat takut jika tindakan tidak sengajanya ini dianggap sebagai kelancangan yang bisa membuatnya dipecat hari ini juga. Kehilangan pekerjaan adalah hal terakhir yang boleh terjadi dalam hidupnya yang sudah sulit. Dengan tangan yang masih gemetar, Citra melihat status pesan tersebut. Sudah bercentang biru 2, artinya sudah dibaca. Dan tepat di bawah pesannya, ada sebuah balasan singkat yang dikirimkan pada pukul 1 dini hari tadi. Masuk ke ruangan saya jam 9 pagi ini. Jangan terlambat. Kalimat itu begitu singkat, padat, dan dingin. Citra terduduk lemas di kasurnya. Ia merasa hari ini adalah hari terakhirnya bekerja di Adiwangsa Legacy. Namun, di sela-sela rasa takutnya, Citra tidak pernah tahu bahwa pesan salah kirim yang lahir dari kesedihannya itu justru telah membuka pintu takdir baru yang akan mengubah seluruh hidupnya dan melunakkan hati seorang bos besar yang paling ditakuti. Langkah kaki Citra terasa begitu berat saat melintasi lantai marmer lobi utama Adiwangsa Legacy. Biasanya, ia akan menyapa satpam dan rekan sejawatnya dengan senyuman hangat. Namun pagi ini wajahnya tampak pias. Pikiran buruk terus berkecamuk di kepalanya. Di dalam lift menuju lantai 26, tempat ruangan sang CEO berada, Citra terus meremas ujung kemeja kerjanya yang sudah mulai pudar warnanya. Ia berkali-kali merapikan rambutnya yang diikat rapi, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang kian berpacu liar. Tepat pukul 8.55 WIB, denting lift berbunyi. Citra melangkah keluar menuju meja sekretaris utama. Di sana telah berdiri Bu Rosa, sekretaris senior yang terkenal tegas. "Pagi, Bu. Saya Citra dari bagian administrasi kontrak. Semalam, Pak Arkan meminta saya menghadap beliau jam 9 pagi ini," ujar Citra dengan nada suara yang bergetar pelan, berusaha menjaga kesopanannya. Bu Rosa menatap Citra dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tersenyum tipis yang misterius. "Oh, kamu Citra. Pak Arkan sudah menunggu di dalam. Masuk saja." Langsung ketuk pintunya. "Baik, Bu. Terima kasih banyak," jawab Citra. Citra menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia berjalan mendekati pintu kayu jati besar berlapis peredam suara. Setelah mengetuk 3 kali dan mendengar suara bariton dari dalam yang mengizinkannya masuk, Citra memutar knop pintu dengan perlahan. Ruangan kerja Arkan Adiwangsa begitu luas, didominasi warna abu-abu gelap dan dinding kaca yang memperlihatkan lanskap gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Di balik meja kerja yang rapi, Arkan sedang membaca beberapa berkas. Pria itu mengenakan kemeja hitam dengan lengan yang digulung hingga siku, menampilkan kesan maskulin sekaligus berwibawa. "Selamat pagi, Pak Arkan. Saya Citra," sapa Citra sambil membungkukkan badannya dengan sangat hormat, tidak berani menatap langsung mata sang bos.
Arkan tidak langsung menjawab. Ia menutup berkas di hadapannya dengan perlahan, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi kebesarannya. Sepasang mata tajamnya menatap lekat-lekat gadis yang berdiri beberapa meter di depannya. Arkan memperhatikan bagaimana jemari gadis itu saling bertautan, tanda bahwa ia sedang sangat ketakutan. Ada gurat kelelahan di wajah Citra, namun tidak bisa menutupi kecantikan alaminya yang bersahaja. "Duduk, Citra," ucap Arkan. Nadanya datar namun tidak sedingin biasanya. "Terima kasih, Pak." Citra duduk di kursi eksklusif di depan meja Arkan dengan posisi tegap dan sangat berhati-hati. Suasana hening sejenak. Arkan mengambil ponselnya yang terletak di atas meja, menggeser layarnya, lalu memutarnya ke arah Citra. Di layar itu, terpampang pesan salah kirim yang Citra ketik dengan air mata semalam. "Bisa jelaskan apa maksud dari pesan ini?" tanya Arkan. Tatapannya menghunjam langsung ke manik mata Citra. Seketika, setitik air mata yang sejak tadi ditahan Citra lolos membasahi pipinya. Gadis itu segera menghapusnya dengan cepat. Merasa tidak sopan menangis di depan pimpinan tertinggi perusahaan. "Maafkan saya yang sebesar-besarnya, Pak Arkan," kata Citra dengan suara yang tercekat di tenggorokan. "Semalam, saya benar-benar tidak fokus karena panik memikirkan ibu saya yang sedang sakit di kampung, dan sewa kontrakan saya yang sudah menunggak. Saya berniat mengirim pesan itu kepada Mbak Nisa dari bagian keuangan untuk meminjam uang. Saya bersumpah, Pak, saya tidak sengaja menekan kontak Bapak. Saya tidak ada maksud untuk lancang atau mencari perhatian." Citra menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Saya pasrah jika karena kecerobohan ini Bapak memutuskan untuk memberhentikan saya dari perusahaan. Saya menerima konsekuensinya, Pak." Arkan tertegun. Di posisi seperti sekarang, biasanya orang-orang akan mengarang cerita yang dilebih-lebihkan untuk mendapat belas kasihan, atau justru memohon-mohon agar tidak dipecat. Namun, gadis di depannya ini justru berkata jujur dengan sangat sopan dan siap bertanggung jawab atas kesalahannya. Kejujuran dan kepasrahan Citra justru semakin menyentuh sudut terdalam hati Arkan yang sudah lama membeku. Pria kaya itu menghela napas panjang. Ia membuka laci mejanya, mengambil sebuah amplop putih yang tampak tebal, lalu menggesernya ke hadapan Citra. Citra terkesiap. Ia menatap amplop itu, lalu menatap Arkan dengan pandangan bingung. "Pak Arkan ini? Saya tidak akan memecat karyawan yang jujur dan berbakti pada orang tuanya," kata Arkan dengan nada yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Di dalam amplop itu ada uang 10 juta rupiah. Gunakan 5 juta untuk membayar kontrakanmu dan kirim sisanya untuk pengobatan ibumu di kampung." Air mata Citra mengalir semakin deras. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. "Pak Arkan ini terlalu banyak. Saya semalam hanya berniat meminjam 1 juta. Ini bukan pinjaman, Citra. Anggap saja ini bantuan pribadi dari saya," potong Arkan dengan tegas namun menenangkan. "Tapi, ada satu syarat yang harus kamu penuhi." Jantung Citra kembali berdegup kencang. "Syarat? Apakah sang bos besar akan meminta sesuatu yang aneh sebagai imbalannya?" Citra mulai merasa was-was, mengingat perbedaan kasta mereka yang terlampau jauh. "Syarat-syarat apa, Pak?" tanya Citra dengan suara bergetar, bersiap dengan kemungkinan terburuk. Arkan menatap Citra dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah kilatan ketertarikan yang mendalam mulai tumbuh di hatinya. "Mulai besok, kamu dipindahkan dari bagian administrasi kontrak. Kamu akan bekerja di lantai ini, menjadi asisten pribadi saya yang baru." Kata-kata Pak Arkan laksana petir di siang bolong bagi Citra. Jemarinya yang memegang ujung kemeja semakin erat meremas kain katun tipis itu. Menjadi asisten pribadi seorang Arkan Adiwangsa? Seseorang yang posisinya bak langit dan bumi dengannya? Citra menatap amplop putih tebal di atas meja, lalu beralih menatap wajah tegas sang bos yang tampak sangat bersungguh-sungguh dengan ucapannya. "Maaf, Pak Arkan." Citra memberanikan diri bersuara, meskipun kerongkongannya terasa sangat kering. "Apakah saya tidak salah dengar? Menjadi asisten pribadi Bapak? Saya
Saya hanya lulusan SMA dan pengalaman kerja saya di bagian administrasi kontrak pun belum ada 1 tahun. Saya takut kinerja saya justru akan mengecewakan Bapak dan mengacaukan urusan perusahaan. Arkan menyunggingkan senyum tipis, jenis senyuman yang jika dilihat oleh karyawan lain pasti akan membuat mereka terkesiap, karena seorang Arkan hampir tidak pernah tersenyum di jam kerja. Pria itu menopang dagunya dengan kedua tangan yang saling bertautan di atas meja. Saya tidak memerlukan asisten dengan gelar berlapis dari luar negeri untuk urusan personal saya, Citra. Untuk urusan bisnis, saya sudah punya Bu Rosa dan tim sekretaris yang andal, ujar Arkan. Suaranya terdengar berat namun penuh wibawa yang menenangkan. Yang saya butuhkan adalah seseorang yang jujur, cekatan, dan bisa saya percayai sepenuhnya. Pesan salah kirimmu semalam membuktikan bahwa kamu memiliki hati yang tulus. Di duniaku, ketulusan adalah barang yang sangat langka dan mahal harganya. Arkan menjeda kalimatnya, memberikan waktu bagi Citra untuk mencerna setiap kata yang diucapkannya. Kamu tidak perlu takut. Bu Rosa yang akan membimbingmu secara langsung selama 1 minggu pertama. Tugasmu tidak akan langsung menyentuh urusan saham atau investasi besar. Cukup kelola jadwal harian saya, pastikan kebutuhan pribadi saya di kantor terpenuhi, dan yang paling penting jadilah mata dan telinga saya. Citra terdiam. Ia merasakan ketulusan dan juga sebuah ketegasan yang tidak bisa dibantah dari balik tatapan mata Arkan. Di sisi lain, bayangan wajah ibunya yang sedang sakit di kampung kembali terlintas. Uang di dalam amplop ini bisa membelikan obat yang layak dan melunasi hutang kontrakannya yang menunggak. Ini adalah jalan yang Tuhan berikan untuknya keluar dari himpitan ekonomi, meskipun ia harus memasuki dunia baru yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. With sisa-sisa rasa gugupnya, Citra mengangguk pelan. Baik, Pak Arkan. Jika Bapak memberikan kepercayaan ini kepada saya akan berusaha belajar dengan giat dan bekerja sebaik mungkin. Terima kasih banyak atas kebaikan dan kemurahan hati Bapak. Bagus, ambil amplop itu, dan hari ini kamu saya izinkan pulang lebih cepat. Selesaikan urusan kontrakanmu, lalu kirimkan uang untuk ibumu. Saya tidak mau asisten saya bekerja dengan pikiran yang terbagi karena mencemaskan urusan rumah, kata Arkan dengan nada perintah yang protektif. Baik, Pak. Saya permisi. Citra mengambil amplop tersebut dengan tangan gemetar, membungkuk hormat, lalu melangkah keluar dari ruangan dengan perasaan yang campur aduk antara lega, syukur, dan debar kecemasan yang baru. Sepeninggal Citra, Arkan bersandar di kursi kerjanya. Pandangannya menerawang menatap pintu kayu yang baru saja tertutup. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dada Arkan tidak terasa sesesak biasanya. Ada sebersit rasa hangat yang menjalar di hatinya setelah melihat senyum syukur dan binar penuh terima kasih di mata bulat gadis itu. Arkan tahu, ada sesuatu yang berbeda dari diri Citra, sesuatu yang perlahan mulai mengusik ketenangan hatinya yang selama ini beku dan tak tersentuh oleh wanita manapun. Sementara itu, begitu keluar dari ruangan CEO, Citra langsung disambut oleh tatapan Bu Rosa yang sudah menunggu di balik meja sekretarisnya. Bagaimana, Citra? Pak Arkan sudah menyampaikan keputusan beliau. Tanya Bu Rosa dengan nada ramah yang membuat Citra sedikit lebih tenang. Sudah, Bu. Pak Arkan meminta saya mulai besok mendampingi Ibu di sini sebagai asisten pribadi beliau. Mohon bimbingannya ya, Bu. Saya masih sangat awam dan banyak kekurangan, jawab Citra dengan sangat sopan. Bu Rosa tersenyum hangat, lalu menepuk pundak Citra pelan. Jangan khawatir, Citra. Pak Arkan itu memang terlihat dingin dan menuntut kesempurnaan, tapi beliau adalah orang yang sangat adil. Selama kamu bekerja dengan jujur dan menjaga sopan santun, kamu akan aman di sini. Ini kesempatan besar untuk mengubah hidupmu. Berjuanglah. Baik, Bu Rosa. Terima kasih banyak. Dengan membawa amplop berisi uang yang terasa begitu berharga di dalam tasnya, Citra melangkah keluar dari gedung Adiwangsa Legacy. Angin siang ibu kota menerpa wajahnya. Namun kali ini rasanya tidak sekeras biasanya. Citra segera menuju bank terdekat untuk mengirimkan uang pengobatan kepada bibinya yang menjaga sang ibu di kampung, lalu bergegas pulang untuk melunasi uang sewa kontrakan. Malam harinya, di dalam kamar kontrakan yang kini terasa lebih tenang,
Citra bersujud syukur di atas sajadah tuanya. Air matanya menetes, bukan lagi karena putus asa, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Namun di tengah doanya, wajah tegas Pak Arkan tiba-tiba melintas di pikirannya, membuat dada Citra kembali berdegup kencang. Ia tahu, esok hari, lembaran baru dalam hidupnya akan dimulai di bawah pengawasan langsung sang bos kaya yang misterius itu. Aroma kopi hitam yang pekat menguar di ruangan luas berlantai 2 pukul 6 itu. Jarum jam dinding baru menunjukkan pukul 8 pagi. Namun Citra sudah berdiri tegak di samping meja kerja Bu Rosa. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai asisten pribadi Pak Arkan. Citra mengenakan salah satu pakaian terbaiknya. Sebuah kemeja putih bersih dipadukan dengan rok kain hitam selutut, serta rambut yang disanggul modern dengan rapi. Meski pakaiannya sederhana dan dibeli dari pasar tradisional, keanggunan alami dan kesopanan yang terpancar dari pembawaannya membuat Citra terlihat sangat pantas berada di lantai eksekutif ini. Ingat ya, Citra, Bu Rosa berbisik sambil merapikan beberapa dokumen di hadapannya. Pak Arkan itu sangat menghargai waktu. Beliau selalu tiba di kantor tepat pukul 8:15. Tugas pertama kamu setiap pagi adalah memastikan berkas agenda harian sudah berada di atas mejanya. Dan kopi hitam tanpa gula kesukaan beliau sudah tersaji dalam keadaan hangat, bukan panas. Baik, Bu Rosa. Berkasnya sudah saya susun sesuai urutan prioritas yang Ibu ajarkan tadi, dan kopinya baru saja saya seduh. Jawab Citra dengan anggukan takzim. Tangannya sedikit dingin karena rasa gugup yang belum sepenuhnya hilang. Tepat pada pukul 8:15 WIB, pintu lift eksekutif berdenting terbuka. Sosok tinggi tegap Arkan Adiwangsa melangkah keluar. Pria itu tampak sangat berwibawa mengenakan setelan jas abu-abu gelap buatan penjahit ternama, dengan tas kerja kulit di tangan kanannya. Tatapan matanya yang tajam langsung terarah pada sosok Citra yang berdiri di dekat meja sekretaris. Selamat pagi, Pak Arkan. Sapa Bu Rosa dan Citra hampir bersamaan sambil membungkukkan badan dengan penuh hormat. Arkan menghentikan langkahnya sejenak di depan Citra. Tatapannya menyapu penampilan gadis itu. Ada kilat kepuasan yang samar di mata Arkan saat melihat Citra berpakaian sangat rapi dan sopan. Jauh dari kesan glamor atau berlebihan yang biasa diperlihatkan oleh wanita-wanita lain yang mencoba menarik perhatiannya. Pagi, Citra. Bawa berkas jadwal hari ini ke ruangan saya. Ucap Arkan singkat dengan suara baritonnya yang khas, lalu melanjutkan langkah menuju ruang kerjanya. Baik, Pak. Jawab Citra cekatan. Ia segera mengambil map kulit berisi jadwal harian dan menyusul masuk setelah mengetuk pintu terlebih dahulu. Di dalam ruangan, Arkan sudah duduk di kursi kebesarannya setelah meletakkan jasnya di sandaran kursi. Citra melangkah dengan anggun namun berhati-hati, lalu meletakkan cangkir kopi hangat di sisi kanan meja, serta map dokumen di bagian tengah. Ini jadwal harian Bapak untuk hari ini. Jam 10 nanti ada rapat koordinasi dengan divisi pemasaran, dilanjutkan makan siang bersama relasi dari Surabaya jam 1 siang. Pak. Jelas Citra dengan suara yang lembut, jelas, dan penuh tata krama. Arkan mengambil cangkir kopi hitamnya, menyesapnya sedikit, lalu menatap Citra. Bagaimana urusan ibumu di kampung? Dan kontrakanmu? Tanya Arkan tiba-tiba, mengabaikan sejenak urusan pekerjaan. Citra tertegun sejenak, tidak menyangka bahwa seorang CEO sesibuk Pak Arkan masih mengingat dan peduli pada urusan pribadinya yang remeh. Rasa hangat langsung menjalar di dada Citra. Alhamdulillah, berkat kebaikan dan kemurahan hati Pak Arkan, kemarin sore ibu saya sudah dibawa ke klinik yang lebih baik di kampung dan sudah mendapatkan obat yang layak. Uang sewa kontrakan saya juga sudah lunas. Pak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas budi baik Bapak. Ujar Citra dengan mata yang berkaca-kaca karena rasa syukur yang mendalam. Arkan menatap mata bulat Citra yang jernih. Di sana ia hanya melihat ketulusan murni, tanpa ada kepura-puraan. Hati Arkan yang biasanya sekeras batu, perlahan-lahan mulai melunak setiap kali berhadapan dengan gadis miskin ini. Sudah saya katakan, balas budi saya dengan bekerja sebaik mungkin di sini, kata Arkan, nadanya melunak, tidak sedingin saat berbicara dengan direksi lain. Dan satu lagi, Citra, jika kamu membutuhkan sesuatu atau ada masalah lagi, datanglah langsung kepada saya.
Jangan pernah mencoba meminjam atau meminta bantuan pada orang lain di kantor ini. Mengerti? Baik, Pak Arkan. Saya mengerti. Jawab Citra sambil menundukkan kepala, merasakan sebuah perlindungan yang luar biasa dari balik ketegasan kata-kata sang bos. Sepanjang hari itu, Citra belajar dengan sangat tekun di bawah bimbingan Bu Rosa. Ia mencatat setiap detail kecil mengenai kebiasaan Pak Arkan, mulai dari bagaimana sang bos menyukai kebersihan mejanya, hingga cara pria itu menandatangani berkas dengan pulpen khusus. Citra bekerja tanpa lelah, bergerak dengan cepat namun tetap menjaga kesopanan dan ketenangannya. Sore harinya, menjelang jam pulang kantor, Arkan memanggil Citra kembali ke ruangannya. Saat Citra masuk, ia melihat Pak Arkan sedang berdiri di dekat jendela besar, menatap senja yang mulai menyelimuti langit ibu kota. Citra, panggil Arkan tanpa berbalik. Iya, Pak. Citra berjalan mendekat, berdiri dalam jarak yang sopan di belakang sang bos. Arkan berbalik, menatap asisten pribadinya yang baru itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada getaran aneh yang kian tumbuh di dalam dada Arkan. Sebuah perasaan tertarik yang semakin kuat setiap kali ia melihat ketulusan dan kepatuhan gadis di hadapannya ini. Kerjamu hari ini sangat bagus untuk seorang pemula. Bu Rosa memujimu, ucap Arkan hangat. Besok malam, temani saya menghadiri jamuan makan malam bisnis. Bu Rosa tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga. Jantung Citra seketika berdesir tajam. Menemani Pak Arkan ke acara formal? Citra menatap pakaian sederhananya sendiri dengan rasa minder yang mendalam. Tapi, Pak, saya tidak memiliki pakaian yang pantas untuk acara seperti itu. Saya takut mempermalukan Bapak. Arkan melangkah satu tindakan lebih dekat, membuat Citra menahan napasnya. Kamu tidak perlu mencemaskan hal itu, Citra. Besok siang, saya sendiri yang akan mengurus pakaianmu. Malam itu Citra hampir tidak bisa memejamkan mata. Kamar kontrakannya yang sunyi terasa dipenuhi oleh bayangan wajah tegas Pak Arkan dan kata-kata pria itu yang terus bergema di pikirannya. Saya sendiri yang akan mengurus pakaianmu. Ada rasa debar yang asing, sebuah getaran yang membuat jantungnya berdesir setiap kali mengingat bagaimana tatapan mata sang bos besar menghunjam langsung ke bola matanya. Citra tahu diri, ia hanyalah seorang gadis miskin yang beruntung. Sementara Pak Arkan adalah sosok yang berada di puncak dunia. Namun, perhatian-perhatian kecil yang diberikan pria itu perlahan mulai menumbuhkan rasa kagum yang mendalam di hatinya. Keesokan harinya berjalan dengan sangat cepat. Citra menyelesaikan seluruh tugas administrasinya dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Ia tidak ingin membuat kesalahan sedikit pun yang bisa mencoreng nama baik Pak Arkan, terutama di hari penting seperti ini. Tepat pukul 1 siang, pintu ruangan CEO terbuka. Arkan keluar dengan setelan kasual formalnya, kemeja biru langit tanpa dasi yang lengannya digulung rapi. Pria itu menatap Citra yang sedang memeriksa beberapa dokumen di mejanya. Citra, tinggalkan dulu pekerjaanmu. Ikut saya sekarang. Perintah Arkan dengan nada baritonnya yang tenang namun tidak menerima bantahan. Citra bergegas berdiri, merapikan pakaiannya, dan mengambil tas selempang kecilnya. Baik, Pak Arkan, saya siap. Dengan langkah anggun, Citra berjalan satu langkah di belakang Arkan menuju lift khusus eksekutif. Di dalam lift yang bergerak turun, keheningan yang canggung sempat tercipta. Citra bisa mencium aroma parfum maskulin Pak Arkan yang begitu mewah, membuat dadanya kian bergemuruh. Arkan sesekali melirik pantulan gadis itu di dinding lift yang mengkilap, mengagumi bagaimana Citra selalu bisa menjaga sikap dan kesopanannya dalam situasi apapun. Mobil sedan mewah milik Arkan membelah jalanan ibu kota menuju sebuah butik eksklusif di kawasan Menteng. Begitu mereka melangkah masuk, beberapa pelayan butik langsung membungkuk hormat, menyambut Arkan seolah pria itu adalah tamu kehormatan tertinggi, dan memang begitulah kenyataannya. Selamat siang, Pak Arkan. Ada yang bisa kami bantu hari ini? Tanya seorang desainer wanita paruh baya dengan sangat ramah. Carikan gaun yang paling sopan, anggun, dan nyaman untuk asisten saya. Ujar Arkan sambil melirik Citra yang berdiri dengan cemas di sampingnya. Saya tidak ingin gaun yang terlalu terbuka. Pastikan warnanya cocok dengan pembawaannya yang bersahaja. Baik, Pak.
Mari ikuti saya, Mbak. Ajak desainer tersebut dengan senyuman hangat. Citra menatap Arkan dengan pandangan meminta izin, dan setelah melihat anggukan pelan dari sang bos, ia pun melangkah mengikuti pelayan ke ruang ganti khusus. Di sana, beberapa pilihan gaun indah telah disiapkan. Setelah mencoba 2 gaun, pilihan akhirnya jatuh pada sebuah gaun panjang berbahan satin premium berwarna hijau sage lembut. Gaun itu memiliki potongan lengan panjang yang longgar namun pas di tubuh, dengan kerah tinggi yang sangat sopan. Tidak ada payet yang berlebihan, namun kehalusan kainnya memancarkan kemewahan yang anggun. Ketika tirai ruang ganti dibuka, Arkan yang sedang duduk sambil meminum tehnya langsung tertegun. Pria itu meletakkan cangkirnya perlahan. Matanya tidak berkedip menatap Citra. Gadis itu berdiri dengan jemari yang saling bertautan. Pipinya merona merah karena malu dipandang sedemikian rupa oleh sang bos. Gaun itu melekat sempurna, menonjolkan kecantikan alami Citra yang murni dan tidak berwujud kepura-puraan. Bagaimana, Pak Arkan? Apakah pakaian ini terlalu berlebihan untuk saya? Tanya Citra lirih, merasa tidak percaya diri bersanding dengan kemewahan ini. Arkan berdiri dari duduknya, melangkah perlahan mendekati Citra. Langkah kaki yang mantap membuat dada Citra berdegup kencang hingga ia refleks menahan napas. Arkan berhenti tepat 2 langkah di depan Citra, menatap wajah gadis itu dengan tatapan yang kini dipenuhi oleh rasa takjub dan kehangatan yang mendalam. Hati sang CEO benar-benar telah terikat oleh pesona kesederhanaan gadis di depannya. Kamu terlihat sangat cantik dan anggun, Citra. Gaun ini sangat cocok untukmu, ucap Arkan, suaranya melembut, mengalirkan rasa hangat yang langsung meresap ke dalam hati Citra. Tidak ada yang berlebihan. Kamu adalah definisi dari keanggunan yang sesungguhnya. Mendengar pujian yang begitu tulus dari seorang pria sedingin Pak Arkan, air muka Citra semakin memerah. Ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan senyuman syukur dan debaran aneh yang kian membuncah di dalam dadanya. Terima kasih banyak, Pak Arkan. Terima kasih atas semua kebaikan Bapak yang tiada hentinya untuk saya, bisik Citra dengan tulus. Arkan tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh arti yang hanya ia tujukan untuk asisten pribadinya ini. Ayo bersiap. Setelah ini kita akan langsung menuju tempat jamuan makan malam. Mulai malam ini, Citra, saya ingin semua orang tahu bahwa kamu bukan sekadar asisten biasa di sisi saya. Kata-kata misterius dari Arkan membuat Citra terdiam 1000 bahasa. Sambil melangkah kembali ke dalam mobil, di bawah langit senja yang mulai temaram, Citra menyadari satu hal. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi semenjak malam di mana ia salah mengirimkan pesan WhatsApp itu. Rasa cinta yang perlahan tumbuh di hati sang bos kaya kini mulai menuntut jawaban dari ketulusan hatinya sendiri. Lampu gantung kristal yang megah memancarkan cahaya keemasan, memantul di atas lantai marmer aula hotel bintang 5 tempat jamuan makan malam bisnis diadakan. Alunan musik klasik yang lembut mengalun, mengiringi obrolan berbisik dari para pengusaha kelas atas, pejabat, dan sosialita ibu kota yang hadir dengan pakaian terbaik mereka. Di ambang pintu masuk, keheningan samar sempat tercipta ketika sosok Arkan Adiwangsa melangkah masuk. Namun malam ini, perhatian semua orang tidak hanya tertuju pada sang CEO muda yang terkenal dingin itu, melainkan juga pada sosok wanita anggun yang berjalan di sisinya. Citra berjalan dengan langkah yang diatur seanggun mungkin, meskipun di dalam hatinya ia merasa sangat gugup. Jemari tangannya menggenggam erat tas kecil pemberian Arkan. Gaun satin hijau sage yang dikenakannya tampak sangat memukau di bawah pendar lampu aula, memberikan kesan sejuk dan berkelas di tengah kepungan gaun-gaun glamor yang berlapis permata. Di sampingnya, Arkan berjalan dengan tegap, sesekali melirik ke arah Citra untuk memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja. Jangan tegang, Citra. Cukup berdiri di samping saya dan tersenyumlah dengan tulus seperti biasa. Bisik Arkan sangat pelan, nyaris tak terdengar oleh orang lain, namun cukup untuk membuat debar jantung Citra sedikit mereda. Baik, Pak Arkan. Saya akan berusaha, jawab Citra lirih, memberikan senyuman tipis yang sangat sopan kepada beberapa relasi yang mulai membungkuk hormat menyapa mereka. Beberapa pengusaha besar mulai menghampiri Arkan untuk berjabat tangan dan membicarakan perkembangan proyek terbaru. Di antara mereka, ada yang menatap Citra dengan pandangan bertanya-tanya,
penasaran dengan sosok wanita baru yang dibawa oleh seorang Arkan, yang selama ini dikenal steril dari gosip asmara atau pendamping wanita di acara formal. Selamat malam, Pak Arkan. Sungguh kehormatan besar Anda bisa hadir malam ini. Sapa seorang pria parubaya yang merupakan salah satu investor utama Adiwangsa Legacy. Pandangannya kemudian beralih ke arah Citra. Dan jika saya boleh tahu, siapakah wanita anggun di sebelah Anda ini? Apakah dia mitra bisnis baru Anda? Arkan memutar sedikit tubuhnya, menatap Citra dengan tatapan yang dipenuhi rasa bangga dan kehangatan yang tidak bisa disembunyikan. Ini Citra, asisten pribadi saya yang baru, jawab Arkan dengan suara baritonnya yang tegas dan penuh penekanan. Dia adalah orang yang paling saya percayai untuk mengelola seluruh urusan dan jadwal personal saya sekarang. Mendengar kalimat, orang yang paling saya percayai, keluar langsung dari mulut seorang Arkan Adiwangsa. Sang investor tampak terkejut namun segera tersenyum takzim. Citra sendiri merasa darahnya berdesir hebat. Pujian dan pengakuan Pak Arkan di depan orang-orang penting ini terasa begitu luar biasa bagi seorang gadis miskin yang biasanya hanya dianggap sebelah mata. Selamat malam, Pak. Saya Citra, mohon bimbingannya. Ucap Citra sambil menganggukkan kepala dan mengatupkan kedua tangannya di dada dengan sangat sopan, menolak untuk bersikap angkuh meskipun posisinya kini sedang ditinggikan oleh sang bos. Sikap Citra yang sangat rendah hati dan membumi itu tidak luput dari perhatian Arkan. Ketertarikan di dalam hati pria kaya itu kian berubah menjadi rasa kagum yang mendalam. Citra tidak silau oleh kemewahan, tidak pula mendadak tinggi hati saat dipuji. Gadis itu tetaplah Citra yang tulus, yang ia kenal lewat pesan salah kirim beberapa hari lalu. Setelah melewati sesi obrolan bisnis yang cukup panjang, Arkan mengajak Citra menuju area balkon luar yang lebih sepi dan tenang, menghindari kebisingan aula utama. Angin malam yang sejuk berembus sepau-sepau, menerpa helai rambut Citra yang lolos dari sanggulannya. Citra menghela napas lega, bersandar pada pagar pembatas balkon sambil menatap gemerlap lampu kota malam hari. "Kamu lelah?" tanya Arkan yang kini berdiri di sampingnya, melepaskan satu kancing kemeja teratasnya agar lebih santai. "Sedikit, Pak. Tapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena Bapak sudah memberikan saya kesempatan untuk melihat dunia yang luar biasa ini," ujar Citra, menatap Arkan dengan mata bulatnya yang jernih memancarkan rasa terima kasih yang tulus. Arkan terdiam sejenak, menatap lekat wajah Citra di bawah temaram cahaya bulan. Perlahan, pria itu mengikis jarak di antara mereka, membuat jantung Citra kembali berdegup kencang. "Dunia ini tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan ketulusan yang kamu miliki, Citra," ucap Arkan. Suaranya terdengar begitu lembut dan penuh perasaan, sangat jauh dari sosok bos yang ditakuti di kantor. "Sejak malam kamu salah mengirimkan pesan itu, hati saya tidak pernah sama lagi. Saya menyadari satu hal, bahwa yang saya butuhkan dalam hidup ini bukanlah harta atau wanita yang mengincar tahta saya, melainkan seseorang yang memiliki hati sepertimu." Citra menahan napasnya. Kalimat itu terdengar seperti sebuah pernyataan rasa yang begitu dalam dari seorang pria kasta tertinggi kepada dirinya yang bukan siapa-siapa. Di bawah langit malam yang menjadi saksi, getaran cinta di antara sang bos besar dan asisten pribadinya kini kian nyata, siap menghadapi lembaran takdir yang baru. Kata-kata Pak Arkan yang begitu mendalam membuat malam yang sejuk di balkon hotel itu mendadak terasa hangat. Citra terpaku, jemarinya yang memegang tas kecil terasa sedikit kaku. Jantungnya bergemuruh hebat, menciptakan debaran yang seolah bergaung di dalam rongga dadanya. Ia menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip di bawah sana, mencoba mencari kekuatan untuk menata kalimatnya agar tetap sopan dan tahu diri. Bagaimana mungkin seorang Arkan Adiwangsa, pria yang namanya digadang-gadang sebagai salah satu sarjana muda paling sukses di negeri ini, bisa menaruh perhatian sedalam itu pada gadis seperti dirinya? Citra tahu betul batasan sosial di antara mereka. Di kampung, ibunya selalu mengajarkan agar selalu mawas diri dan tidak mudah terbuai oleh angan-angan yang terlampau tinggi. "Pak Arkan," Citra akhirnya bersuara, memecah keheningan di antara mereka. Ia memutar tubuhnya sedikit, menghadap sang bos dengan kepala yang sedikit menunduk takzim. "Kata-kata Bapak sungguh membuat saya tersanjung sekaligus merasa tidak pantas. Saya hanyalah seorang gadis dari keluarga biasa,
bahkan cenderung serba kekurangan. Saya datang ke kota ini hanya untuk bekerja keras demi kesembuhan ibu dan menyambung hidup. Citra menarik napas perlahan, mencoba menahan getaran di suaranya. Bapak begitu baik, begitu mulia telah menolong keluarga saya. Saya takut jika perasaan yang Bapak maksud muncul karena rasa iba semata, bukan karena hal lain. Saya tidak ingin menjadi beban atau merusak reputasi yang telah Bapak bangun dengan susah payah. Arkan tidak langsung menyela. Ia mendengarkan setiap bait kalimat yang meluncur dari bibir Citra dengan saksama. Alih-alih merasa tersinggung karena penolakan halus atau keraguan gadis itu, Arkan justru merasa hatinya semakin terpikat. Di era di mana banyak orang akan langsung mengambil kesempatan emas untuk mendekati pria kaya raya seperti dirinya, Citra justru memilih untuk bersikap jujur pada realitas dan menjaga kehormatan dirinya sendiri. Arkan menggeser langkahnya, mendekat hingga jarak di antara mereka kini hanya tersisa beberapa jengkal. Pria itu menatap lurus ke dalam manik mata Citra yang jernih, memancarkan kesungguhan yang belum pernah ia tunjukkan pada wanita manapun sebelumnya. "Citra, tatap saya," ucap Arkan. Nadanya rendah namun syarat akan ketegasan yang menuntut kepatuhan. Citra perlahan mengangkat wajahnya, memberanikan diri menatap sepasang mata tajam yang kini tampak begitu teduh di bawah siraman cahaya bulan. "Saya adalah seorang pengusaha, Citra. Sepanjang hidup saya dilatih untuk membedakan mana hal yang semu dan mana hal yang nyata," kata Arkan dengan suara baritonnya yang mantap. "Saya bisa membedakan antara rasa iba dan rasa tertarik yang mendalam. Sejak malam pertama membaca pesan salah kirimmu, ada sesuatu di dalam diri saya yang terbangun dari tidur panjangnya. Itu bukan kasihan, Citra. Itu adalah rasa kagum atas ketulusanmu, yang kemudian berubah menjadi keinginan untuk selalu melindungi dan memilikimu di sisi saya." Arkan menghela napas pendek, membiarkan angin malam menerbangkan helai rambutnya. "Mengenai reputasi atau perbedaan kasta yang kamu cemaskan, bagi saya itu semua tidak ada artinya. Harta bisa dicari, jabatan bisa dipertahankan dengan kerja keras. Namun wanita dengan hati yang murni seperti kamu tidak akan bisa saya temukan untuk kedua kalinya di dunia ini." Mendengar penuturan yang begitu gamblang dan penuh komitmen dari sang bos besar, pertahanan di dalam hati Citra perlahan mulai goyah. Air mata haru hampir saja menetes di sudut matanya. Namun ia berhasil menahannya dengan senyuman tipis yang sangat manis. Ada rasa aman yang luar biasa yang menjalar di sekujur tubuhnya saat berada di dekat pria ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi, Pak Arkan," bisik Citra dengan jujur, menundukkan kepalanya yang terasa sedikit berat oleh rasa bahagia yang membuncah. "Beri saya waktu untuk membuktikan kinerja saya sebagai asisten Bapak terlebih dahulu. Saya ingin memantapkan hati dan memastikan bahwa saya bisa menjadi seseorang yang mendatangkan kebaikan untuk hidup Bapak." Arkan tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kemenangan yang lembut. Ia menghargai keputusan Citra yang tidak terburu-buru dan tetap mengedepankan logika serta kesopanan. "Saya akan memberikanmu waktu sebanyak yang kamu butuhkan, Citra," jawab Arkan lembut. "Mari kita kembali ke dalam. Jamuan makan malamnya akan segera selesai, dan saya harus mengantarmu pulang agar kamu bisa beristirahat." Perjalanan pulang di dalam mobil mewah malam itu terasa jauh berbeda dari keberangkatan mereka tadi siang. Meskipun keheningan kembali menyelimuti kabin mobil, kali ini keheningan itu terasa sangat nyaman dan menenangkan. Pak Arkan sesekali memperhatikan Citra yang tampak kelelahan melalui kaca spion tengah, sementara Citra menatap keluar jendela dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Sesampainya di depan gang sempit menuju rumah kontrakan Citra, mobil berhenti. Citra memutar tubuhnya, membungkuk hormat kepada Arkan yang duduk di kursi kemudi. "Terima kasih banyak untuk malam yang luar biasa ini, Pak Arkan. Terima kasih juga untuk gaun dan semua kebaikan Bapak," ucap Citra dengan tulus sebelum membuka pintu mobil. "Sama-sama, Citra. Istirahatlah yang cukup. Sampai bertemu di kantor besok pagi," balas Arkan dengan tatapan mata yang enggan beralih dari wajah asisten pribadinya itu. Citra turun dari mobil dan melangkah menyusuri gang sempit menuju rumahnya. Di dalam kamar kontrakan yang sederhana, saat ia mulai menanggalkan gaun indahnya dan berganti dengan pakaian tidur yang bersahaja, Citra mematut diri di depan cermin kecilnya. Bayangan wajah Pak Arkan kembali hadir,
membawa serta keyakinan baru bahwa hidupnya yang penuh penderitaan kini perlahan-lahan mulai digantikan oleh babak baru yang penuh dengan kebahagiaan dan perlindungan dari seorang pria yang teramat kaya, namun memiliki hati yang tulus mencintainya. Pagi hari di kantor Adiwangsa Legacy selalu diawali dengan kesibukan yang tinggi. Namun, pagi ini ada suasana yang berbeda di lantai 26. Desas-desus mengenai kehadiran Citra di jamuan makan malam bisnis bersama Pak Arkan rupanya telah menyebar dengan cepat hingga ke telinga beberapa karyawan di divisi lain. Di pantry lantai administrasi, bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara beberapa staf yang sedang menyeduh kopi pagi mereka. Citra yang baru saja turun untuk mengambil beberapa dokumen operasional yang tertinggal di divisinya yang lama, tidak sengaja mendengar namanya disebut-sebut dari balik sekat ruangan. Kalian tahu tidak? Staf administrasi kontrak yang baru dipindahkan ke lantai atas itu, kemarin malam datang ke acara gala dinner mendampingi Pak Arkan langsung. Bisik salah seorang staf wanita dengan nada suara yang dipenuhi rasa tidak percaya. Masa sih? Citra yang penampilannya sangat sederhana itu? Bagaimana bisa? Pak Arkan kan sangat pemilih dan tidak pernah membawa sembarang wanita ke acara formal. Sahut staf yang lain, terdengar meragukan informasi tersebut. Benar. Ada kerabatku yang bekerja di hotel tempat acara itu berlangsung. Katanya Citra terlihat sangat anggun memakai gaun hijau yang mewah sekali. Entah apa yang dia lakukan sampai bisa melunakkan hati bos besar yang sedingin es itu. Citra tertegun di balik dinding pembatas. Jemarinya mencengkeram erat map dokumen yang dipegangnya. Ada rasa sesak yang sempat mampir di dadanya mendengarkan asumsi orang-orang tentang dirinya. Namun, ingatan akan kata-kata Pak Arkan semalam di balkon hotel kembali menguatkan hatinya. Harta bisa dicari, jabatan bisa dipertahankan, namun wanita dengan hati yang murni seperti kamu tidak akan bisa saya temukan untuk kedua kalinya. Kalimat itu laksana perisai yang melindungi harga diri Citra dari segala prasangka buruk orang lain. Dengan langkah yang tenang, wajah yang tetap teduh, dan pembawaan yang sangat sopan, Citra melangkah keluar dari balik dinding, melewati rekan-rekan kerjanya yang langsung terdiam 1000 bahasa karena terkejut. Citra hanya menganggukkan kepalanya dengan sopan, memberikan senyuman ramah tanpa ada gurat kemarahan sedikit pun di wajahnya, lalu berjalan menuju lift untuk kembali ke lantai 26. Begitu tiba di lantai atas, Bu Rosa rupanya sudah menyadari situasi yang sedang berkembang di kantor bawah. Wanita senior itu menatap Citra dengan pandangan yang penuh rasa simpati sekaligus kekaguman atas ketenangan yang ditunjukkan oleh asisten pribadi baru tersebut. "Citra, kamu baik-baik saja?" tanya Bu Rosa dengan suara lembut setelah Citra meletakkan dokumen di mejanya. "Jangan masukkan ke dalam hati apapun yang mereka bicarakan di bawah sana. Lingkungan kantor memang selalu penuh dengan spekulasi jika menyangkut kehidupan Pak Arkan." Citra tersenyum tulus. Tatapannya memancarkan kedewasaan yang matang. "Saya baik-baik saja, Bu Rosa. Terima kasih atas perhatian Ibu. Ibu saya selalu berpesan, selama kita melangkah dengan jujur dan tidak merugikan orang lain, kita tidak perlu takut pada pandangan manusia. Fokus saya di sini adalah bekerja sebaik mungkin untuk membalas kebaikan Pak Arkan." Bu Rosa menepuk bahu Citra dengan bangga. "Pikiranmu sangat dewasa, Citra. Pak Arkan tidak salah menilaimu." Tepat pada saat itu, pintu ruangan CEO terbuka. Arkan Adiwangsa berdiri di ambang pintu, menatap kedua wanita di depannya. Tatapan matanya yang tajam langsung terkunci pada sosok Citra. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki mata-mata di setiap sudut perusahaannya, Arkan tentu sudah mendengar tentang desas-desus yang beredar di kalangan staf bawah sejak pagi tadi. Ada kilat kemarahan yang sempat melintas di wajah tegasnya, bukan kepada Citra, melainkan kepada orang-orang yang berani mengusik ketenangan gadis yang kini mulai menduduki posisi terpenting di hatinya. "Citra, masuk ke ruangan saya sekarang. Bawa laporan mingguan yang baru kamu ambil," perintah Arkan. Suaranya terdengar berat dan penuh wibawa. "Baik, Pak Arkan," jawab Citra cekatan. Ia mengambil berkasnya dan segera melangkah masuk ke dalam ruangan luas yang selalu beraroma maskulin tersebut. Setelah pintu kayu jati itu tertutup rapat, Arkan tidak langsung duduk di kursinya. Pria itu berjalan mendekati Citra, mengikis jarak di antara mereka hingga Citra bisa merasakan aura perlindungan yang begitu kuat terpancar dari tubuh tegap sang bos. "Apakah orang-orang di bawah mempersulitmu pagi ini?"
Tanya Arkan langsung pada intinya. Tatapan matanya melembut, dipenuhi rasa khawatir yang tulus. Citra mendongak sedikit, menatap wajah pria kaya yang kini tengah mencemaskannya. Rasa haru kembali menyergap hati Citra, namun ia tetap menjaga batas kesopanannya sebagai asisten. Tidak ada yang mempersulit saya, Pak Arkan. Semua berjalan dengan baik, jawab Citra dengan suara yang tenang dan menyejukkan. Mengenai pembicaraan di luar, Bapak tidak perlu khawatir. Saya tidak terganggu sama sekali. Saya tahu siapa diri saya, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang telah Bapak berikan kepada saya di tempat ini. Arkan menatap dalam-dalam ke dalam sepasang mata bulat milik Citra. Ketegaran dan kelembutan yang menyatu di dalam diri gadis miskin ini benar-benar membuat Arkan semakin terpesona dan tergila-gila. Di saat wanita lain mungkin akan mengadu atau memanfaatkan situasi untuk mencari perhatian lebih, Citra justru memilih untuk melindungi kedamaian di antara mereka dengan kerendahan hatinya. Arkan menghela napas panjang. Rasa kagumnya kian tak terbendung. Kamu adalah wanita yang luar biasa, Citra. Mulai hari ini, siapapun yang berani mengusik atau merendahkanmu di perusahaan ini, mereka harus berhadapan langsung dengan saya. Ingat itu. Kata-kata penuh komitmen dari Arkan seolah menegaskan bahwa benih-benih cinta yang salah kirim itu kini telah tumbuh menjadi pohon yang kokoh, siap melindungi Citra dari badai apapun yang akan menghadang hubungan mereka di masa depan. Kata-kata Pak Arkan yang penuh komitmen itu melekat erat di dalam benak Citra sepanjang hari. Setiap kali ia melangkah melintasi koridor atau mengantarkan dokumen ke meja kerja sang bos, ada rasa aman yang tak terlukiskan. Citra tahu, perlindungan yang diberikan oleh seorang Arkan Adiwangsa bukan sekadar ucapan pemanis di bibir. Pria itu membuktikannya dengan sikap yang kian menghargai keberadaannya, tidak hanya sebagai asisten pribadi, melainkan sebagai seorang wanita yang dihormati. Sore itu, hujan deras mengguyur ibu kota, menciptakan tirai air yang membatasi pandangan dari balik dinding kaca lantai 26. Gemercik air yang menghantam kaca menimbulkan suasana syahdu sekaligus sunyi di dalam ruangan kerja sang CEO. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore, waktu di mana sebagian besar karyawan sudah bersiap untuk pulang. Bu Rosa sudah pulang lebih awal karena urusan keluarga yang mendesak, meninggalkan Citra sendirian di meja luar. Citra sedang merapikan beberapa catatan terakhir ketika tombol interkom di mejanya berbunyi. Bezetzet. Citra, masuk ruangan saya sebentar. Suara bariton Arkan terdengar lewat pelantang suara. Baik, Pak, jawab Citra cekatan. Ia segera merapikan pakaiannya, memastikan penampilannya tetap sopan, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan Arkan setelah mengetuk pintu. Di dalam ruangan, Arkan tidak lagi berada di balik meja kerjanya. Pria itu berdiri di dekat sofa panjang yang terletak di sudut ruangan, di mana sebuah teko teh hangat dan 2 cangkir porselen sudah tersaji di atas meja kayu kecil. Arkan telah melepas jasnya, hanya menyisakan kemeja putih dengan kancing kerah yang terbuka, memberikan kesan santai namun tetap menawan. Duduklah, Citra. Di luar hujan sangat deras. Perjalanan pulangmu pasti akan terhambat. Kita minum teh sebentar sampai hujan agak mereda, ucap Arkan sambil memberikan isyarat tangan agar Citra mendekat. Citra sempat ragu sejenak, menatap posisi duduk yang dirasa terlalu dekat untuk ukuran seorang bos dan bawahan. Namun, tatapan mata Arkan yang begitu teduh dan penuh permohonan tulus membuat kaki Citra melangkah maju. Ia mengambil tempat duduk di sofa tunggal, menjaga jarak yang sopan dari Arkan yang duduk di sofa panjang. Terima kasih, Pak Arkan. Bapak sangat perhatian, ujar Citra lembut. Tangannya terangkat untuk menuangkan teh hangat ke dalam cangkir Arkan dengan penuh tata krama, lalu untuk dirinya sendiri. Arkan menyesap tehnya perlahan. Matanya tidak pernah lepas dari gerak-gerik Citra yang selalu dipenuhi kesopanan. Bagaimana kabar ibumu hari ini? Apakah kamu sudah menelepon kampung? Mendengar pertanyaan tentang sang ibu, wajah Citra seketika berbinar bahagia. Sudah, Pak. Tadi siang sebelum jam istirahat selesai, saya sempat menelepon Bibi. Alhamdulillah, kondisi ibu sudah jauh lebih stabil setelah meminum obat dari klinik. Ibu bahkan sudah bisa sedikit berjalan di sekitar halaman rumah. Beliau menitipkan salam dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Arkan atas bantuan Bapak.
Arkan tersenyum hangat melihat binar kebahagiaan di mata bulat Citra. Baginya, melihat senyuman tulus gadis ini jauh lebih berharga daripada memenangkan tender proyek bernilai triliunan rupiah. Sampaikan pada ibumu, tidak perlu berterima kasih. Saya melakukannya dengan ikhlas, kata Arkan, suaranya melembut, menciptakan atmosfer yang begitu intim di antara mereka di tengah gemuruh hujan di luar. Dan saya harap, kamu juga bisa mulai membuka hatimu untuk menerima keberadaan saya, Citra. Bukan sebagai bosmu, melainkan sebagai seorang pria yang ingin mendampingi dan menjagamu. Jantung Citra berdesir tajam mendengar pengakuan yang kesekian kalinya dari Arkan. Rasa hangat menjalar dari pipi hingga ke dadanya. Citra menatap cangkir teh di tangannya. Jemarinya sedikit bergetar. Ia tidak bisa lagi membohongi perasaannya sendiri. Kebaikan, perlindungan, dan ketulusan Arkan telah berhasil meruntuhkan dinding pertahanan hatinya. Pak Arkan. Citra mendongak, menatap langsung ke dalam manik mata tajam yang kini penuh dengan kelembutan itu. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan berubah seperti ini. Di dalam doa-doa saya selalu meminta agar dipertemukan dengan orang-orang baik, dan Tuhan mengirimkan Bapak ke dalam hidup saya. Saya juga mulai menaruh rasa kagum dan hormat yang mendalam pada Bapak. Bukan karena harta yang Bapak miliki, melainkan karena kebaikan hati Bapak yang bersedia melihat gadis seperti saya. Mendengar pengakuan jujur dari Citra, perasaan Arkan membuncah hebat. Kegembiraan yang tak ternilai melingkupi hatinya yang selama ini dingin dan sepi. Pria kaya itu perlahan memajukan tubuhnya, menatap Citra dengan tatapan yang kian terkunci oleh rasa cinta yang mendalam. Terima kasih, Citra. Kata-katamu adalah hadiah terbesar bagi saya, ucap Arkan penuh komitmen. Saya berjanji, saya tidak akan pernah mengecewakan ketulusan hatimu. Kita akan melangkah bersama, menghadapi apapun yang ada di depan kita. Di balik dinding kaca yang basah oleh air hujan, di bawah temaram lampu ruangan yang syahdu, dua hati yang berbeda kasta itu kini telah resmi bertaut, mengikat janji suci yang lahir dari sebuah ketidaksengajaan pesan salah kirim yang mengubah takdir mereka selamanya. Hujan deras yang mengguyur ibu kota perlahan-lahan mulai mereda, menyisakan rintik tipis dan aroma tanah basah yang menenangkan. Di dalam ruangan lantai 26, keheningan yang tercipta bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan sebuah kedamaian yang mendalam setelah dua hati saling mengutarakan isi perasaan mereka. Citra meletakkan cangkir porselennya yang sudah kosong ke atas meja dengan gerakan yang sangat pelan, mencoba menata kembali debaran jantungnya yang belum sepenuhnya normal. Arkan masih menatapnya dengan tatapan yang begitu hangat, seolah-olah takut jika ia mengalihkan pandangan sedetik saja, gadis di hadapannya ini akan menghilang. Pria itu menyandarkan punggungnya, lalu menghela napas panjang dengan senyuman yang menghiasi wajah tegasnya. Citra, panggil Arkan lembut, memecah kesunyian yang syahdu itu. Iya, Pak Arkan, jawab Citra. Refleks masih memanggilnya dengan sebutan formal, membuat Arkan terkekeh pelan. Kita sedang tidak dalam situasi rapat formal. Citra, jika hanya ada kita berdua di sini, saya ingin kamu memanggil nama saya tanpa embel-embel. Pak. Panggil saya Mas Arkan. Pinta Arkan dengan nada yang terdengar seperti permohonan seorang kekasih, bukan perintah seorang atasan. Pipis Citra kembali merona merah. Baginya yang memegang teguh sopan santun, memanggil nama pimpinan tertinggi perusahaan dengan sebutan akrab terasa sangat tidak biasa di lidah. Namun, melihat tatapan mata Arkan yang begitu berharap, Citra memberanikan diri. Baik, Mas Arkan, ucap Citra lirih. Suaranya hampir menyerupai bisikan, namun berhasil membuat senyuman Arkan semakin melebar. Rasa bahagia terpancar jelas dari sepasang mata pria kaya itu. Arkan berdiri dari sofanya, lalu berjalan menuju meja kerjanya untuk mengambil sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua yang tersimpan di dalam laci pribadinya. Pria itu kembali mendekati Citra, lalu duduk di kursi tunggal yang berada tepat di hadapan gadis itu, memotong jarak sosial yang biasa membatasi mereka. Citra menatap kotak bludru itu dengan pandangan bertanya-tanya. Jantungnya kembali berdegup kencang, menebak-nebak apa yang akan dilakukan oleh pria di depannya ini. Mas Arkan, itu? Arkan membuka kotak tersebut perlahan,
menampilkan sebuah cincin emas putih sederhana dengan sebutir berlian kecil yang berkilau indah di tengahnya. Cincin itu tidak terlihat berlebihan, namun memancarkan keanggunan yang sangat berkelas, sangat mencerminkan kepribadian Citra yang bersahaja. Cincin ini sudah saya siapkan sejak 2 hari lalu, setelah saya memantapkan hati tentang perasaan saya kepadamu, ujar Arkan dengan suara baritonnya yang mantap dan penuh kesungguhan. Saya tidak ingin hubungan kita hanya berjalan tanpa arah yang jelas. Saya ingin berkomitmen penuh denganmu, Citra. Arkan menatap mata bulat Citra yang kini mulai berkaca-kaca karena rasa haru yang luar biasa. Saya tahu kita baru saling mengenal secara dekat dalam waktu yang singkat. Saya juga tahu ada jurang perbedaan yang besar di mata masyarakat antara hidup saya dan hidupmu. Tapi di hadapan Tuhan, kita sama. Saya ingin meminta izinmu. Maukah kamu membiarkan saya datang ke kampungmu bulan depan, untuk menemui ibumu dan melamarmu secara resmi? Air mata Citra akhirnya runtuh membasahi pipinya. Kali ini, bukan karena kesedihan akibat himpitan ekonomi atau rasa takut akan dipecat, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga atas kemurahan takdir. Seorang gadis miskin yang awalnya hanya berniat meminjam uang demi bertahan hidup, kini sedang dilamar oleh salah satu pria paling berpengaruh di kota ini dengan cara yang sangat terhormat dan sopan. Citra mengusap air matanya dengan ujung jemarinya, lalu menatap Arkan dengan senyuman paling tulus yang pernah ia miliki. Mas Arkan, kebaikanmu begitu luas untuk saya dan keluarga saya, ucap Citra dengan suara yang bergetar penuh emosi. Jika Mas Arkan bersungguh-sungguh dengan niat mulia ini, dan bersedia menerima segala kekurangan yang saya miliki dengan ridha ibu di kampung nanti, saya bersedia menerima niat baik Mas Arkan. Arkan merasa seolah seluruh beban di pundaknya terangkat seketika mendengar jawaban Citra. Pria dingin itu menarik napas lega yang teramat dalam. Ia mengambil cincin itu dari kotaknya. Lalu dengan sangat lembut dan penuh rasa hormat, ia menyematkan cincin tersebut di jari manis tangan kiri Citra. Ukurannya pas sempurna, melingkari jemari lentik sang gadis. Terima kasih, Citra. Terima kasih telah memilih untuk mempercayai saya, bisik Arkan hangat, menatap jemari Citra yang kini telah berhiaskan tanda komitmen mereka. Di luar jendela kaca besar, langit senja Jakarta yang tadinya gelap akibat mendung kini mulai menampakkan semburat warna jingga dan keunguan yang indah, seolah turut merayakan bersatunya dua hati yang berbeda latar belakang tersebut. Pesan yang salah kirim malam itu, kini telah benar-benar menemukan alamat terbaiknya di dalam sebuah ikatan cinta yang suci dan penuh berkah. Malam semakin larut, namun kehangatan di lantai 26 Adiwangsa Legacy belum juga memudar. Citra menatap jemari manisnya, di mana sebuah cincin emas putih melingkar dengan indahnya. Kilau berlian kecil di tengahnya seolah menjadi saksi bisu atas perubahan takdir yang begitu cepat dalam hidupnya. Dari seorang gadis yang kebingungan mencari uang sewa kontrakan, kini ia menjadi wanita yang dipilih oleh seorang pria paling berpengaruh di perusahaan ini. Arkan masih setia duduk di hadapannya, menatap Citra dengan pandangan yang penuh dengan keteduhan. Sifat dingin yang biasanya melekat pada diri sang CEO seolah mencair sempurna malam ini. Bagaimana perasaanmu, Citra? Apakah kamu masih merasa cemas? Tanya Arkan lembut, memecah keheningan yang nyaman di antara mereka. Citra mendongak, tersenyum tipis sembari merapikan posisi duduknya agar tetap sopan. Jujur, Mas, rasa cemas itu masih ada. Semuanya terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Saya hanya mengkhawatirkan bagaimana tanggapan ibu di kampung nanti saat mendengar semua cerita ini. Beliau adalah wanita yang sangat sederhana. Saya takut beliau akan terkejut. Arkan mengangguk paham. Ia mengulurkan tangannya di atas meja, memberikan gestur menenangkan tanpa bermaksud lancang. Itulah alasan mengapa saya ingin datang langsung ke kampungmu bulan depan. Saya tidak ingin menyampaikan niat baik ini melalui telepon atau perantara. Saya ingin duduk bersimpuh di hadapan ibumu, menjelaskan semuanya dengan jujur, dan meminta restunya dengan cara yang paling terhormat. Mendengar ketulusan dan keseriusan Arkan, hati Citra kembali dilingkupi rasa damai. Pria di hadapannya ini tidak hanya mencintainya, tetapi juga sangat menghormati keluarganya yang serba kekurangan. Keesokan harinya, kehidupan di kantor berjalan seperti biasa, namun ada perubahan yang sangat terasa dalam diri Citra.
Ia bekerja dengan motivasi yang jauh lebih besar. Tugas-tugas dari Arkan diselesaikannya dengan sangat rapi dan cepat. Bu Rosa yang memperhatikan kinerja Citra berkali-kali memberikan pujian. Kamu belajar dengan sangat cepat, Citra. Pak Arkan benar-benar tidak salah memilihmu sebagai asisten pribadinya, ujar Bu Rosa di sela-sela waktu istirahat siang. Ini semua berkat bimbingan Bu Rosa juga. Terima kasih banyak, Bu. Jawab Citra dengan kerendahan hati yang selalu menjadi cirinya. Namun, di tengah kesibukan itu, Citra menyadari bahwa cincin di jari manisnya bisa menjadi pusat perhatian dan memicu kembali desas-desus di kalangan karyawan. Oleh karena itu, sebelum memulai jam kerja, Citra dengan sengaja memindahkan cincin tersebut ke sebuah rantai kalung perak sederhana yang tersembunyi di balik kerah kemeja kerjanya. Ia ingin menjaga profesionalitas di kantor dan melindungi privasi hubungan mereka sampai waktunya tepat. Arkan yang menyadari hal itu saat Citra mengantarkan kopi siangnya, tersenyum maklum. Pria itu tidak marah. Ia justru semakin kagum pada kedewasaan Citra yang selalu memikirkan dampak dari setiap tindakannya. Kamu menyembunyikannya? Tanya Arkan dengan nada menggoda saat pintu ruangannya sudah tertutup. Citra tersenyum malu-malu sambil meletakkan cangkir kopi. Maaf, Mas Arkan, saya hanya tidak ingin membuat suasana kantor menjadi bising dengan gosip baru. Saya ingin fokus bekerja dan menjaga nama baik Mas di sini. Saya mengerti, Citra, dan saya sangat menghargai keputusanmu. Tapi ingat, di luar kantor, kamu adalah calon istri saya. Ucap Arkan dengan tatapan mata yang dalam, membuat dada Citra kembali berdesir hebat. Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh keharmonisan. Hubungan mereka tumbuh di atas fondasi rasa saling menghormati dan profesionalitas yang tinggi. Hingga akhirnya, waktu yang dinantikan pun tiba. Akhir pekan di bulan berikutnya telah datang, menandakan bahwa hari ini adalah hari di mana Arkan akan memenuhi janjinya untuk pergi ke kampung halaman Citra di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Pagi-pagi sekali, sebuah mobil SUV hitam milik Arkan sudah terparkir di depan gang kontrakan Citra. Arkan tampil berbeda hari ini. Ia melepas setelan jas mahalnya dan memilih mengenakan kemeja batik lengan panjang yang sangat rapi dan bersahaja. Di dalam mobil, beberapa bingkisan dan buah-bahahan sudah tertata rapi sebagai buah tangan untuk keluarga Citra. Citra keluar dari gang dengan mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda. Ia terpana melihat penampilan Arkan yang begitu menghargai adat dan sopan santun ketimuran. Apakah Mas Arkan sudah siap melakukan perjalanan jauh? Tanya Citra saat sudah duduk di dalam mobil. Arkan menoleh, menatap calon istrinya dengan senyuman hangat yang menenangkan. Pria itu menghidupkan mesin mobil, siap membelah jalanan menuju sebuah tempat di mana lembaran baru kehidupan mereka akan segera diuji oleh restu seorang ibu. Saya sudah sangat siap, Citra. Mari kita jemput restu untuk masa depan kita. Jawab Arkan mantap. Perjalanan panjang membelah jalur darat menuju sebuah desa terpencil di Jawa Tengah memakan waktu hampir setengah hari. Sepanjang perjalanan, rintik hujan sisa semalam menyisakan udara sejuk yang berembus masuk lewat celah ventilasi mobil. Citra duduk di kursi penumpang dengan perasaan yang kian bergemuruh seiring roda mobil yang semakin dekat memasuki kawasan pedesaan yang asri. Sawah-sawah hijau membentang di kanan dan kiri, kontras dengan pemandangan gedung-gedung beton yang biasa mereka lihat di ibu kota. Arkan fokus mengemudikan mobilnya dengan tenang. Sesekali ia melirik Citra, lalu mengulurkan tangan kirinya untuk menepuk pelan punggung tangan gadis itu, memberikan kekuatan tanpa banyak kata. Kita sudah hampir sampai, Citra? Tanya Arkan lembut saat mobil mulai memasuki jalanan berbatu yang agak sempit. Iya, Mas. Di depan sana, rumah kecil yang dindingnya sebagian masih papan, itu rumah saya. Jawab Citra lirih, mendadak rasa minder kembali menyergap hatinya. Rumahnya begitu kontras dengan gria tawang mewah milik Arkan di Jakarta. Namun, Arkan sama sekali tidak menunjukkan raut wajah kecewa atau merendahkan. Begitu mobil berhenti di halaman rumah yang bersih dipenuhi tanaman bunga melati, Arkan segera turun dan bergegas membukakan pintu untuk Citra. Pria kaya itu kemudian mengambil beberapa bingkisan buah tangan dari bagasi belakang dengan tangannya sendiri, menolak dibantu oleh Citra. Pintu kayu rumah sederhana itu terbuka. Seorang wanita paruh baya dengan guratan usia di wajahnya melangkah keluar dengan perlahan,
bertumpu pada sebilah tongkat kayu. Itulah Ibu Citra, yang kondisinya sudah jauh lebih sehat berkat bantuan medis yang dikirimkan Arkan sebulan lalu. Ibu! Citra langsung berlari kecil dan bersimpuh memeluk erat kaki ibunya. Air mata kerinduan yang sejak lama ditahannya akhirnya tumpah ruah. Citra, anakku. Sang ibu mengusap lembut kepala Citra dengan tangan yang gemetar. Pandangan mata tua itu kemudian beralih pada sosok pria tegap berbaju batik yang berdiri dengan sangat sopan di ambang halaman. Kepala pria itu sedikit menunduk sebagai tanda hormat. Arkan melangkah maju dengan perlahan. Tanpa ragu sedikit pun, pria yang biasanya dipuja dan ditakuti di dunia bisnis itu ikut bersimpuh di atas lantai semen rumah sederhana tersebut, menjabat tangan Ibu Citra, dan mencium punggung tangannya dengan penuh takzim. "Selamat siang, Ibu. Saya Arkan." Sapa Arkan dengan nada suara yang sangat lembut dan bergetar penuh rasa hormat. "Maafkan saya jika kedatangan saya yang mendadak ini mengejutkan Ibu." Ibu Citra tertegun melihat kesopanan pria yang dari pakaian dan pembawaannya jelas bukan orang sembarangan. Beliau meminta mereka berdua untuk duduk di atas tikar anyaman yang telah digelar di ruang tamu kecil itu. Di dalam ruangan yang bersahaja tersebut, setelah meminum teh hangat yang disuguhkan oleh bibinya Citra, Arkan mulai membuka obrolan dengan sangat hati-hati dan penuh tata krama. Ia menceritakan bagaimana awal mula ia mengenal Citra melalui sebuah pesan singkat yang salah kirim, sebuah ketidaksengajaan yang ia yakini sebagai takdir yang digariskan oleh Tuhan. "Ibu, kedatangan saya ke sini bukan hanya untuk berkunjung," ujar Arkan. Tatapannya lurus dan penuh kesungguhan menatap mata tua Ibu Citra. "Saya datang dengan niat yang suci dan tulus. Saya ingin meminta izin dan restu dari Ibu untuk meminang Citra menjadi istri saya, menjadi pendamping hidup saya selamanya." Arkan menjeda kalimatnya, lalu menatap Citra yang tertunduk dengan air mata haru yang terus mengalir. "Saya tahu ada banyak perbedaan di antara kami, namun saya berjanji di hadapan Ibu dan di hadapan Tuhan, saya akan selalu menjaga, menghormati, dan membahagiakan Citra dengan seluruh jiwa dan raga saya. Saya tidak akan membiarkan dia kembali hidup dalam kesulitan." Ibu Citra mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca. Beliau menatap anak gadisnya, melihat binar cinta dan rasa aman yang terpancar dari sepasang mata bulat Citra saat menatap Arkan. Sebagai seorang ibu, beliau tahu bahwa pria di hadapannya ini adalah pria yang baik, yang tidak melihat mereka dari harta, melainkan dari ketulusan hati. "Nak Arkan." Suara sang ibu terdengar lirih namun syarat akan kehangatan. Citra ini hanya anak seorang janda miskin dari desa. Dia tidak punya harta, tidak punya gelar tinggi. Jika Nak Arkan bisa menerima segala kekurangan anak saya, dan berjanji untuk membimbingnya dengan penuh kasih sayang, maka sebagai ibunya, tidak ada alasan bagi saya untuk menahan kebahagiaannya. Dengan bismillah, Ibu memberikan restu untuk kalian berdua. Kata restu yang meluncur dari bibir sang ibu laksana embun pagi yang menyejukkan jiwa Arkan dan Citra. Di dalam ruangan kecil itu, tangis haru dan rasa syukur membubung tinggi. Arkan segera mengeluarkan cincin yang sempat dilepas Citra dari kalungnya, lalu memasangkannya kembali di jari manis Citra secara resmi di hadapan sang ibu. Beberapa bulan kemudian, sebuah pernikahan yang sangat hikmat dan sakral digelar. Tidak ada pesta mewah yang berlebihan di hotel berbintang 5. Atas permintaan Citra yang disetujui dengan senang hati oleh Arkan, pernikahan mereka diadakan dengan akad yang sah di masjid besar dekat kampung, dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa kolega inti, termasuk Bu Rosa yang tersenyum bangga menyaksikan akhir bahagia mereka. Kini, Citra tidak lagi berdiri satu langkah di belakang Arkan sebagai seorang asisten pribadi yang cemas akan masa depannya. Ia berdiri sejajar, menggandeng erat lengan suaminya sebagai seorang istri yang sah dan teramat dicintai. Sebuah pesan WhatsApp yang salah kirim pada suatu malam yang penuh air mata, kini telah menuntun langkah seorang gadis miskin menemukan pelabuhan terakhirnya di dalam pelukan hangat seorang bos kaya yang hatinya telah luluh sepenuhnya oleh ketulusan yang murni. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini,
Dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.